Pagi-pagi kota Lviv membara disasar roket Rusia. Serangan Rusia di dekat Bandar Lviv, Ukraina Barat, telah menghancurkan sebuah pabrik dan merusak garasi perbaikan bus, mengirimkan gelombang kejut di seluruh kota di mana ribuan pengungsi telah berlindung di perang yang berkecamuk. Wali Kota Lviv, Andriy Sandrov, dikutip dari mengatakan bahwa beberapa rudal telah menghantam pabrik perbaikan pesawat di kota dan pihak berwenang sedang menilai situasi. Dalam sebuah posting Telegram, Sandrov mengatakan bangunan perbaikan pesawat hancur dan kebakaran tetapi tidak ada korban. Angkatan Udara Ukraina mengutip laporan awal, mengatakan pabrik perbaikan pesawat terkena rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Hitam dan bawah rudal Rusia lainnya laporkan ditembak jatuh untuk pesawat sistem pertahanan anti pesawat Ukraina di udara. Presiden Joe Biden akan mengadakan percakapan telepon yang bertanya dari China Xi Jinping dan Rusia dari Jumat dalam upaya baru mengunjuk Beijing untuk mengutip operasi militer Rusia di bekas Republik Soviet. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Biden akan menjelaskan bahwa China akan bertanggung jawab atas tindakan apapun yang diperlakukan untuk mendukung agresi Rusia dan kami tidak akan ragu untuk mengereskan segala biayanya. Tampaknya China bergerak ke arah yang berlawanan, kata Blinken menambahkan. Dia khawatir bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk secara langsung membuat Rusia dengan bantuan militer. Jika konflik bersenjata secara serius pecah, Presiden pertama mengatakan menargetkan perisai kami, kata Sekoloki, mantan wakil kota dan sebuah rumah bagi sekitar 90.000 orang. Secara resmi disebut Agnes Astro sudah berdiri dari perjalanan di Rumelia. Tidak ada sistem ofensif dan defensif, semua sistem militer agresif, kata Quest, seperti kutip dari AFP. Dalam langkah terbaru itu bertujuan memaksa Moskow untuk mundur dari Ukraina. Regulator menyiapkan Inggris Ofcom pada hari Jumat tersebut melansir saluran televisi yang didanai negara Rusia NATO. Ofcom hari ini telah mencabut lisensi RT untuk disiarkan di Inggris dan segera. Kata regulator dalam sebuah pernyataan menambahkan perseroan tidak fit and populer untuk beroperasi di negara itu. Itu membuat keputusan setelah meluncurkan 29 penyelidikan ke dalam ketidakpribadian berita RT dan liputan Rusia berusaha tadi tentang invasi Rusia ke Ukraina, kata Ofcom. Rusia kini menggunakan rudal jelajah secara lebih luas di Ukraina saat invasi sudah berjalan pada minggu ketiga. Seberapa dahsyat kekuatan misil, penjelajah dan beberapa ajuan yang dimiliki militer Rusia. Rudal jelajah menghantam Lviv pada Jumat pagi, menghancurkan sebuah pabrik yang merusak keberhabis bus. Wali kota Andriy Sandrov mengatakan, sebuah bangunan pabrik beroperasi pesawat hancur tetapi tidak ada korban jiwa. Rudal jelajah adalah peluru kendali yang membuatnya sangat presisi pada target dengan jarak serangan rudal atau bahkan ribuan mil jauhnya. Rudal jelajah modern dapat bernavigasi dan mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan supersonik atau bahkan hipersonik. Namun, sebagian besar pelajar di bawah kecepatan suara pada 450 sampai 650 mph dan mereka juga terbang di ketinggian rendah. Ini berarti senjata tersebut lebih lambat daripada rudal balistik, tetapi karena mereka lebih kecil dan terbang lebih dari permukaan kecil yang terbang lebih dekat ke permukaan bumi. Senjata tersebut juga lebih sulit untuk dicegat dan lebih mudah dinavigasi. Jason Ruko, salah seorang peneliti untuk Angkatan Laut dan Pertahanan Rudal di Rusia, mengatakan tidak jelas berapa banyak rudal jelajah yang dimiliki Rusia saat ini. Satu laporan menyatakan sekitar 120 unit diproduksi pada 2018. Cyber operasi persenjataan rudal jelajah menjadi besar tetapi tidak terbatas. Katanya, seperti kutip dari media Inggris, Insu.co.uk pada Sabtu, mereka harus berhati-hati dengan apa yang mereka pukul. Rusia dituduh menggunakan rudal jelajah untuk menyerang target pemerintah dan sipil Ukraina, termasuk gedung pemerintah dan sekolah yang dihancurkan di Kharkiv. Seberapa besar militer Rusia? Rusia memiliki sekitar 900.000 personel militer aktif,
Sekitar 200.000 diantaranya ditempatkan di perbatasan Ukraina sebelum invasi. Angkatan Laut Rusia mengoperasikan 74 kapal perang dan 51 kapal selam, sementara Angkatan Darat memiliki lebih dari 300 tank, hampir 20.000 kendaraan tempur selapir baja, dan hampir 6.000 artileri. Rusia juga memiliki banyak persenjataan jarak jauh, termasuk lebih dari 500 peluncur rudal balistik darat. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengklaim bahwa Rusia memiliki rudal hipersonik yang bergerak lebih cepat dari Mach 5 atau 3.836 mph. Itu berarti senjata hipersonik mereka bergerak dengan kecepatan sekitar 1 mil per detik atau 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Rudal balistik yang diluncurkan di udara, misalkan EKHM-7M2 Kinzhal, pasukan Rusia secara signifikan lebih besar dari Ukraina. Ukraina tidak memiliki kapal selam dan hanya memiliki 2 kapal perang, yang berarti Rusia jauh lebih kekuatannya di laut, di darat. Tentara Ukraina yang memiliki lebih dari 2.100 dan tank, 2.870 kendaraan tempur lapis baja, dan 7.000 artileri. Angkatan Udara memiliki sekitar 150 pesawat dan 40 helikopter, 3 kira-kira seperpuluh lebih kecil dari pemilikan Rusia. Rusia dilaporkan menggunakan rudal rahasia Iskander-M yang bisa ditipu pertahanan udara lawannya. Disebutkan perintah Rusia menggunakan rudal rahasia yang disebut Decode Dart atau umpan anak panah untuk menyerang sasaran di Ukraina. Namanya rudal Iskander-M yang ditembakkan melalui peluncur roket di Rusia dan Belarus. Rudal Iskander-M Moskow memiliki sistem umpan untuk melebih pertahanan udara masuk termasuk Ukraina. Senjata berbentuk panah itu awalnya dianggap sebagai bom dasar dan telah terlihat di media sosial sejak awal invasi Rusia ke Ukraina. Untuk mencapai target utama, militer Rusia menggunakan rudal Iskander-M yang memiliki jangkauan hingga 500 km. Atau sekitar 300 mil dan membawa hulu ledak yang jauh lebih kuat hingga dapat menghancurkan gedung-gedung besar dan beberapa fasilitas yang dibentangi. Anak panah melindungi roket dari rudal Iskander-M dan Rusia pertahanan udara musuh dengan menggunakan teknologi pencarian panas dan radar. Rudal ini dapat mengelebai sistem pertahanan udara musuh. Hal itu dikatakan seorang perwira intelijen AS kepada New York Times. Mereka mengkonfirmasi anak panah yang digunakan dan digambarkan bekerja dengan rudal Iskander. Beberapa rudal Iskander dilaporkan ditembakkan dari wilayah sekutu Rusia, yakni Belarus yang telah menjadi landasan bagi invasi Rusia. Beberapa rudal balistik jarak pendek ini telah berbukti menjadi tugas yang sulit bagi sistem pertahanan udara Ukraina yang mencoba mencegah serangan gencar yang menarget warga sipil di Kiev dan Kharkiv. Rudal ini pertama kali digunakan dalam pertempuran pada tahun 2008 di Georgia. Menurut Center for Strategic dan Studi International atau CIS, sebagai tim dari Daily Mail.co.uk, Iskander dirancang untuk mengacaukan pertahanan rudal musuh dengan terbang pada lintasan rendah dan bermanuver dalam penerbangan untuk menyerang target sejauh 500 km dengan akurasi 2-5 meter.